Dongeng kisah anak siluman ular putih dari negeri Sina. Selamat mendengarkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Legenda siluman ular putih atau bisa dikenal dengan White Snake Legend merupakan cerita rakyat Cina yang sangat populer. Dongeng ini bahkan sudah dibuat film dengan berbagai versi. Bukan hanya film, serial bersambung dari legend ini sudah banyak diputar di seluruh dunia. Kali ini kami memposting versi singkat dari legend siluman ular putih. Legenda siluman ular putih. Long Dobin, salah satu dari 8 dewa, menyamar sebagai pedagang Tang Yuan di saat jembatan rusak dekat Danau Barat di Hangzhou. Seorang anak lelaki bernama Su Xian membeli beberapa Tang Yuan dari Lu Dongbin tanpa mengetahui bahwa itu sebenarnya pil keabadian. Setelah memakannya, Su Xian tidak merasa lapar selama 3 hari berikutnya. Jadi dia kembali bertanya kepada penjual Tang Yuan mengapa hal itu bisa terjadi. Long Dobin tertawa dan membawa Su Xian ke jembatan di mana ia membalikan tubuh Su Xian dan menyebabkannya memuntah Tang Yuan ke danau. Di danau ada roh ular putih yang telah berlatih seni magis Tao. Dia memakan pil dan mendapatkan kekuatan sihir senilai 500 tahun. Karena itu dia merasa berterima kasih kepada Su Xian. Dan sejak saat itu nasib mereka menjadi saling terkait. Ada roh terapin atau kura-kura lain yang juga berlatih di danau yang tidak berhasil mengonsumsi pil apapun. Dia sangat iri dengan ular putih. Suatu hari, ular putih melihat pengemis di jembatan telah menangkap ular hijau dan ingin mengambil empedu ular dan menjualnya. Ular putih berubah menjadi wanita yang membeli ular hijau dari pengemis, sehingga menyelamatkan nyawa ular hijau. Ular hijau berterima kasih kepada ular putih dan dia menganggap ular putih sebagai kakak perempuan. 18 tahun kemudian, selama festival Qingming, ular putih dan hijau mengubah diri mereka menjadi 2 wanita muda bernama Bai Songchen, ular putih, dan Xiang Qing, ular hijau. Mereka bertemu Su Xian di jembatan rusak di Hangzhou. Su Xian meminjamkan payungnya kepada mereka karena hujan. Su Xian dan Bai Songchen secara bertahap jatuh cinta dan akhirnya menikah. Mereka berpindah ke Zhenjiang di mana mereka membuka toko obat. Sementara itu, roh terapin telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengambil bentuk manusia, sehingga ia berubah menjadi seorang biksu Buddha yang disebut Fahai. Masih marah dengan Bai Songchen, Fahai merencanakan untuk merusak hubungan Bai Songchen dengan Su Xian. Dia mendekati Su Xian pada festival Duanhu dan mengatakan kepadanya bahwa istrinya harus minum anggur asli, minuman beralkohol yang biasa dikonsumsi selama festival itu. Bai Songchen tanpa curiga meminum anggur dan tiba-tiba keluar wujud aslinya sebagai ular putih besar. Su Xian meninggal karena terkejut setelah melihat bahwa istrinya bukan manusia. Bai Songchen dan Xiang Wing melakukan perjalanan ke Gunung Emei, di mana mereka mencuri ramuan ajaib untuk mengembalikan Su Xian seumur hidup. Setelah hidup kembali, Su Xian masih mempertahankan cintanya pada Bai Songchen meskipun mengetahui wujud aslinya sebagai ular putih. Fahai mencoba untuk memisahkan mereka lagi dengan menangkap Su Xian dan memenjarakannya di kuil Jinsan. Bai Songchen dan Xiang Wing bertarung dengan Fahai untuk menyelamatkan Su Xian. Selama pertempuran, Bai Songchen menggunakan kekuatan untuk membanjiri kuil, menyebabkan kerusakan dan menenggelamkan banyak orang tak berdosa. Namun, kekuatan terbatas karena dia sudah mengandung anak Su Xian. Jadi dia gagal menyelamatkan suaminya.
Sung Xian kemudian berhasil melarikan diri dari kuil Jingsan dan bersatu kembali dengan istrinya di Hangzhou. Tepat Bai Songzhen melahirkan putra mereka, Sung Mengjiyou. Fa Hai melacak mereka, mengalahkan Bai Songzhen dan memenjarakan di pagoda Langfeng. Xiang Bing melarikan diri bersumpah untuk membalas dendam. 20 tahun kemudian, Sung Mengjiyou mendapatkan posisi Zhong Juan, sarjana top, dalam ujian kekaisaran dan kembali ke rumah dengan penuh kemuliaan untuk mengunjungi orang tuanya. Pada saat yang sama, Xiang Bing yang telah menghabiskan tahun-tahun berikutnya memperbaiki kekuatannya, pergi kuil Jingsan untuk menghadapi Fa Hai dan mengalahkan Bai Songzhen, dibebaskan dari pagoda Langfeng dan dipersatukan kembali dengan suami dan putranya. Sementara Fa Hai melarikan diri dan bersembunyi di dalam perut seekor kepiting. Ada yang mengatakan bahwa lemak internal kepiting berwarna orange karena menyerupai warna pakaian Fa Hai. Pesan moral dari legenda siluman ular putih adalah kita harus berjuang untuk orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih dan sekian.